Hai teman-teman, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Dr. Adi W. Gunawan. Dalam kesempatan ini saya akan mengulas satu topik menarik, yaitu mengapa anak suka berbohong. Jadi ceritanya begini, saya sering dapat pertanyaan dari teman-teman, dari para orang tua terutama. Mereka bertanya pada saya, Pak, kenapa sih ada anak yang jujur, ada anak yang suka bohong? Kenapa sih anak ini suka berbohong dan kalau sudah dikasih tahu ini salah tetap saja berbohong? Dan makin lama berbohongnya itu makin parah, makin canggih. Seperti bisa membuat cerita-cerita yang kita sendiri itu percaya kalau itu benar. Apa sih penyebabnya, Pak? Ada juga orang tua bilang begini, anaknya saya ini Pak ya, mulai bayi Pak, mulai orok, mulai lahir itu sudah suka bohong. Saya bilang, enggak ada ceritanya anak lahir itu langsung bisa bohong. Anak bohong itu karena proses tumbuh kembangnya. Apa yang dia alami, ini yang membuat dia akhirnya berbohong. Jadi tidak ada ya anak yang begitu lahir langsung, bohong, tidak ada. Jadi sekarang begini, apa sih yang membuat anak suka berbohong? Nah, informasi yang saya sampaikan ini, untuk Anda para orang tua yang anaknya masih kecil, ini pengetahuan bagi Anda supaya jangan sampai anak Anda berbohong. Nanti bagi orang tua yang anaknya sudah besar dan anaknya sudah terlanjur suka bohong, saya akan jelaskan di akhir segmen ini bagaimana cara untuk bisa membantu anak ini supaya bisa jujur kembali. Alasan pertama anak berbohong, meniru orang tua. Ayo, ngaku apa enggak? Jadi ceritanya begini teman-teman, seringkali tanpa kita sadari, kita nih orang tua mengajari anak untuk berbohong. Contoh ya, apakah Anda pernah misalnya nih lagi di rumah, kemudian ada bel, pembantu keluar, kemudian pembantu masuk lagi. Anda tanya, siapa itu? Anda bilang, oh ini ada Pak RT atau ini ada Bu siapa yang datang nyari Anda. Dan Anda tidak mau jumpa nih orang. Apa yang Anda lakukan? Anda bilang sama pembantu, kasih tahu saja, bilang ibu atau bapak lagi tidur. Atau lagi tidak ada di rumah. Dan tanpa Anda sadari, di samping Anda, ada anak Anda. Anak Anda yang masih kecil akan melihat dan mendengar. Loh, kan bapak atau ibu lagi di rumah. Terus kenapa beritahu Mbak, suruh bicara dan kasih tahu orang di luar sana bahwa ayah atau ibu lagi tidak ada di rumah. Di sini anak menyerap. Oh, jadi bisa ya seperti ini ya. Anak mulai belajar sesuatu yang tidak jujur. Yang lebih parah lagi nih, Anda lagi di kamar misalkan. Ada sama anak nih. Bel bunyi, HP Anda bunyi. Tiba-tiba Anda lihat, loh, ini orang ini Anda tidak mau terima ini teleponnya dia. Ya, Anda tidak sambut, kemudian telepon lagi. Anda nggak mau sambut, lama-lama kan ini mengganggu. Akhirnya setelah berapa kali dia telepon, Anda bilang sama anak, Dek, tuh diangkat teleponnya. Bilang, Mama lagi keluar, HP-nya lupa nggak dibawa. Anda secara tidak sadar, Anda mengajari anak Anda untuk berbohong. Ya, nah kalau ini sering diulang-ulang, anak menyerap cara Anda berperilaku, anak akan meniru. Jadi Anda yang mengajari anak Anda untuk berbohong. Alasan berikutnya kenapa Anda berbohong, Anda orang tua bertanya pada anak pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu Anda tanyakan, karena Anda sudah tahu jawabannya. Contohnya, Anda lagi di dapur, anak Anda lagi main di ruang tamu, dan Anda tahu di rumah tidak ada orang lain, hanya Anda berdua dengan anak Anda. Kemudian tiba-tiba Anda dengar suara prang, ada yang pecah. Anda segera bergegas ke ruang tamu dan Anda melihat itu meja kacanya Anda pecah. Anda marah, mendeli, kemudian Anda tanya ke anak Anda, Adek, siapa yang kasih pecah meja ini? Ini pertanyaan yang Anda nggak perlu tanya. Anda pasti sudah tahu siapa yang kasih pecah. Nah, di rumah itu cuma ada Anda dan anak Anda kok. Ya. Anak yang kaget Anda lihat begitu, disentak, takut enggak? Pasti takut. Jadi anaknya akan bilang, bukan saya. Jadi anak terpaksa berbohong karena untuk apa? Melindungi dirinya dia. Ini cara bertanya yang salah. Akan lebih baik dan bijak bila Anda datang dengan lembut, Anda dekati si adik. Dia waktu memecahkan kaca ini, meja ini, dia pasti kaget dan ketakutan. Benar gak? Ini sudah satu hukuman bagi dia. Anda dekati dia, Anda peluk dia, Anda tanya, Adek kaget ya? Pasti dia akan bilang, iya Ma. Terus tanya lagi, bagaimana kok bisa pecah ini?
Tadi misalkan ya dia bilang, nggak sengaja adek waktu ngangkat apa begitu terus jatuh kena mejanya. Nah, di sini Anda tahu cerita yang sesungguhnya dan Anda bisa memberi nasihat pada anak ini. Yang paling penting Anda tanya begini, ada yang terluka nggak? Tanganmu nggak apa-apa, kakimu nggak apa-apa. Ini menunjukkan pada anak, satu, dia berkata jujur, ini aman. Orang tua tidak akan marah. Kedua, saat Anda tanya bagaimana kondisinya dia, yang terjadi adalah apa? Anda memberikan pesan pada bawah sadar anak ini bahwa dia lebih penting daripada meja kaca ini. Alasan berikutnya kenapa anak berbohong, apabila hukuman yang mereka terima dibandingkan dengan kesalahannya terlalu berat hukumannya. Satu contoh, misalnya anak ini secara tidak sengaja memecahkan sesuatu. Sebagai orang tua Anda marah, kemudian anak dihukum selama 1 minggu tidak boleh nonton TV, atau tidak boleh main game, atau apalah. Apabila anak merasa hukumannya terlalu berat dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan, yang Anda pandang salah, anak secara naluriah, secara otomatis akan berbohong. Untuk apa? Untuk melindungi dirinya dia, supaya tidak mendapat hukuman yang terlalu berat. Jadi ini adalah hal yang alamiah, proteksi diri yang anak lakukan pada dirinya sendiri. Alasan lainnya kenapa anak berbohong? Karena orang tua mengajari anak untuk berbohong. Ceritanya begini, misalkan ini, anak batuk nih, pilek. Kemudian dia minta es krim, dia minta makan permen. Ibunya tidak mengizinkan, anaknya rewel, nangis saja, terus nangis. Rewel lah pokoknya. Akhirnya bapaknya yang sudah nggak sabar, bilang begini, sudah sini sama papa, ikut papa. Dibawalah si anak ini pergi. Dipikir ibunya anak ini mau ditenangkan. Ternyata bapaknya bilang begini, udah jangan nangis. Ini bapak kasih kamu es krim, tapi ingat ya, jangan bilang mama. Kalau nanti mama bilang, kalau mama tanya apa yang papa berikan, bilang saja papa kasih minum air hangat. Jangan bilang es krim ya. Kita lihat di sini, ibunya melarang, bapaknya mengizinkan. Ditambah lagi, bapaknya ini mengajari anaknya untuk berbohong pada ibunya. Saya juga pernah menemukan kasus ya teman-teman, di mana orang tuanya sangat baik. Bapak ibunya konsisten. Kalau ibunya bilang A, bapaknya bilang A. Kalau ibunya bilang boleh, bapaknya bilang boleh. Ibunya bilang tidak boleh, bapaknya juga bilang tidak boleh. Jadi orang tua sangat bagus. Anaknya berbohong. Saya bilang sama orang tuanya, Anda ada pakai babysitter nggak? Dia bilang iya. Coba cek apa yang babysitter lakukan pada anak Anda. Ternyata setelah dikorek-korek, ditanya-tanya, ketahuanlah bahwa si babysitter yang mengajari anaknya berbohong. Jadi kasusnya sama, si ibu melarang anak untuk makan atau minum sesuatu, babysitternya memberikan izin, memberikan yang anak minta ini, padahal sudah dilarang ibunya, sambil berpesan, kalau nanti mama tanya, jangan cerita, bilang saja dikasih air hangat. Akhirnya anak ini setelah besar punya kebiasaan berbohong. Satu lagi alasan kenapa anak akhirnya bisa berbohong. Orang tua tidak konsisten. Maksudnya apa? Orang tua kan pasti tahu nih kalau anak ini berbohong. Di awal-awal kejadian ya, anak ini berbohong. Misalkan pertama kali atau kedua kali. Orang tua tahu anak ini berbohong. Orang tua kepingin tahu anaknya cerita yang sesungguhnya. Dan orang tua bilang begini, udah bilang aja sama mama atau papa. Berkata jujur saja, nggak apa-apa kok. Papa atau mama nggak akan marah. Cuma mendengar saja, pingin tahu siapa yang terjadi. Akhirnya anak ini percaya sama orang tuanya, kemudian cerita yang sesungguhnya. Nah, begitu mendengar cerita anaknya, orang tuanya langsung murka, marah besar. Anak dimarah, dimaki, atau dipukuli, atau dihukum. Di sini anak belajar, kalau jujur ini bahaya. Jadi berikutnya kalau orang tua bertanya, anak secara otomatis berbohong. Kenapa? Ini anak cari selamat. Nah, salah siapa sekarang kalau anak berbohong? Salah orang tuanya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita membantu anak supaya mereka tumbuh berkembang, jadi anak yang baik, jujur, dan tidak berbohong. Kalau anak masih kecil ya, teman-teman ya, sebagai orang tua, saran saya adalah, ingat, anak belajar dari contoh dan teladan orang tua. Jadi, kita sebagai orang tua perlu memberikan teladan sikap perilaku yang jujur di depan anak. Kemudian yang kedua, kita menghargai kejujuran anak.
Mereka bercerita apa adanya, kita dengarkan, tidak kita marahi, kita berikan nasihat. Nah, kita bangun ini, budaya kebiasaan jujur ini di rumah dulu. Ya. Kemudian, kalau anak sudah agak besar dan sudah punya kebiasaan berbohong, bagaimana? Anda bisa melakukan, yang pertama, Anda bicara sama anak baik-baik dari hati ke hati dan jelaskan, "Nak, yang kamu lakukan ini salah. Kamu perlu berkata jujur." Orang tua, papa mama menghargai bila kamu jujur. Tidak apa-apa, kamu cerita saja. Dan kalau anak bercerita apa adanya, ingat ya, jangan marah. Kita harus konsisten. Bagaimana kalau cara itu juga Anda coba dan belum juga berhasil? Ada teknik yang sangat bagus namanya hypnosleep. Saya telah mengunggah teknik ini di kanal YouTube saya ini. Oke, Anda tonton, itu ada 2 segmen, Anda tonton, segmen pertama dan segmen kedua. Nanti Anda tahu bagaimana cara memberikan sugesti kepikiran bawah sadar anak saat dia lagi tidur, sehingga dia bisa berperilaku yang jujur, baik seperti yang diharapkan. Nah, sekarang bagaimana kalau segala cara sudah dicoba, anak tetap tidak bisa? Ini katakanlah bohongnya ini sudah profesional, ini sudah kronis. Kalau sudah seperti ini, saya sarankan, 1, jangan dimarahin, jangan dipukul, jangan dihukum, jangan lakukan kekerasan. Oke? Yang perlu Anda lakukan adalah bawa anak ini ke hipnoterapis klinis. Kami, hipnoterapis klinis AWGI, sangat banyak membantu anak-anak yang dulunya punya kebiasaan berbohong, apapun penyebabnya. Kami bantu, kami proses sehingga anak ini kebiasaan berbohongnya berhenti dan dia menjadi anak yang jujur seperti yang kita harapkan. Jadi anak yang baik. Kita bisa nanti memberikan sugesti atau bisa juga nanti kita melakukan teknik mencari akar masalah dari mana sumber pertama kali kejadian yang membuat dia berbohong. Kita juga bisa melakukan teknik untuk mencari bagian diri anak yang membuat dia berbohong. Ingat ya, kita bukan entitas tunggal. Anak tidak semua dirinya itu suka bohong. Hanya ada satu bagian yang karena sesuatu sebab membuat si bagian ini berbohong. Nah, kami akan mencari bagian ini, kami edukasi sehingga bagian ini menyadari bahwa yang dia lakukan salah dan berhenti berbohong. Dan mendukung anak menjadi anak yang baik dan jujur. Jadi begitu ya teman-teman ya. Terima kasih telah menyimak video ini. Ingat untuk like, subscribe, dan aktifkan notifikasi. Dan juga bagikan informasi ini kepada sebanyak mungkin orang tua yang lain agar supaya kita bersama-sama bisa bertumbuh berkembang menjadi orang tua yang lebih baik atau kalau bisa yang terbaik bagi anak-anak kita. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.